Jenazah Ustadz Maher At-Tuwailibi atau Soni Eranata dimakamkan dekat dengan makam Syekh Ali Jaber. Ustadz Maher yang ditetapkan tersangka ujaran kebencian meninggal dunia di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri pada Senin malam. Ustadz Maher At-Tuwailibi alias Soni Eranata, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian yang meninggal di Rutan Bareskrim Polri dimakamkan Selasa pagi. Maher dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pesantren Darul Quran di Cipondoh, Tangerang, Banten milik Ustadz Yusuf Mansur. Makam Maher berdekatan dengan pendakwah kondang Syekh Ali Jaber yang meninggal 14 Januari lalu. Ya alhamdulillah, mungkin kedengeran kali sama keluarga bahwa di sini tuh bagus, baik karena banyak doa kan dari santri dan proses perizinan dan yang lain-lainnya mudah. Ya, terus kemudian saya dengar kalau nanti ada yang ziarah ke Syekh Ali, jadi bisa kemudian ikut kedoaan tuh Ustadz Maher. Tokoh kontroversial di media sosial ini memang sakit-sakitan semenjak ditangkap 4 Desember 2020. Sebelum meninggal karena sakit, Maher berulang kali dirawat di RS Polri. Sementara keluarga sempat meminta Maher dirawat di RS UMI Bogor pekan lalu. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa saudara Soni Eranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa, karena penyakitnya adalah sensitif. Ini masalahnya penyakitnya. Jadi kami nggak bisa menyampaikan. Yang terpenting bahwa dari keterangan dokter dan dari perawatan yang ada. Sebelum meninggal, Maher berstatus tahanan kejaksaan yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian. Bareskrim Polri telah menyerahkan 8 tersangka dari 3 kasus pelanggaran karantina yang melibatkan Rizik Syihab ke kejaksaan. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya yang merupakan petinggi FPI ditahan. Bareskrim Polri telah menyerahkan 8 tersangka kasus pelanggaran karantina kesehatan yang melibatkan Rizik Syihab ke kejaksaan. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya merupakan petinggi FPI, yaitu Rizik Syihab, Ahmad Sabri Lubis, Maman Suryadi, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Habib Idrus, dan menantu Rizik Syihab, Hanif Alatas. Mereka ditahan kejaksaan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri. Sementara 1 tersangka lain, yakni Dirut Rumah Sakit UMI Bogor, Andi Tata, tidak ditahan dengan alasan perannya dalam penanggulangan COVID-19. Kemarin itu ya adalah penyerahan tanggung jawab ya terhadap tersangka dengan barang bukti 3 kasus, yaitu kasus protokol kesehatan di Petamburan, kemudian kasus Mega Mendung Bogor, dan kasus di Rumah Sakit UMI. Ya, seluruhnya 8 tersangka. Itu telah diserahkan ke kejaksaan karena telah dianggap lengkap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Selain dijerat dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga Undang-Undang Wabah Penyakit, Rizik Syihab dan mantan Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis juga dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Virga Agesta, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Aktivis HAM Natalius Pigai dan pegiat media sosial Arya Permadi alias Abu Janda akhirnya bertemu. Keduanya dipertemukan usai ribut kasus rasisme. Pertemuan Pigai dan Abu Janda terrealisasi dan difasilitasi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di salah satu hotel di Jakarta. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Pigai dan Abu Janda berseteru terkait cuitan Abu Janda di media sosial yang bernada rasisme. Abu Janda akhirnya dilaporkan KNPI ke Bareskrim Polri karena cuitan tersebut.
Dalam cuitannya, Pigai mengaku tidak bisa menolak ajakan tersebut. Pigai juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Abu Janda hanya memberikan penjelasan terkait ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Sebelumnya, Abu Janda alias Permadi Arya dan Natalius Pigai sama-sama dilaporkan ke polisi. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Barreskrim Polri atas cuitannya di media sosial Twitter terkait Natalius Pigai pada 28 Januari lalu. DPP KNPI menilai Abu Janda menuliskan kalimat yang berbau rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sementara itu, pemuda pelajar dan mahasiswa Mitra Kantipmas melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Barreskrim Polri pada 1 Februari lalu. PPMK melaporkan Natalius atas dugaan rasis dan penyebaran berita bohong. PPMK menilai ucapan Natalius Pigai berpotensi memecah belah bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkomitmen mempererat kerjasama antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri dan KPK siap melaksanakan investigasi bersama dalam penindakan kasus korupsi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Selasa siang berkunjung ke KPK untuk pertama kalinya usai dilantik pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tertutup, Kapolri dan Ketua KPK Firly Bahuri sepakat untuk bersinergi dalam penindakan korupsi. Kemudian kegiatan di bidang penindakan, tentunya kami sepakat untuk melakukan sinergi, baik dalam bentuk joint investigasi, kemudian tentunya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penindakan di lapangan. Itu juga kami tentunya selalu akan bersinergi, termasuk juga kegiatan yang terkait dengan masalah edukasi dan juga terkait dengan masalah supervisi yang selama. Selain itu, Polri dan KPK juga berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk jika terjadi di internal kedua lembaga tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang selebgram viral di media sosial karena mendapat jatah suntik vaksin COVID-19. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.